Lao Hei sangat marah sampai rambutnya terbakar. Baru pada saat itulah Chen Ping mengerti mengapa Old Hei bergegas menuju lantai 5 begitu dia mendengar formasi terlarang telah dipatahkan. Sepertinya kedua orang ini telah bertengkar entah sudah berapa lama. Jelas sekali lelaki tua berkulit hitam ini tidak pandai berbicara dan sering dipermalukan oleh pihak lain. Nak, segera hancurkan formasi batasan untukku, atau aku akan membunuhmu. Lao Hei sangat marah sampai dia mendatangi Chen Ping. Semua kemarahan akan dilampiaskan pada Chen Ping. Hei tua, beraninya kau. Chen Biking berdiri di depan Chen Ping. Minggir dan jangan hentikan aku, atau aku akan membunuhmu juga. Lao Hei berkata dengan sangat panas. Aku berkata, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti Tuan Chen. Chen Biking tidak bergerak sama sekali. Keduanya berasal dari klan naga, dan Chen Ping juga berasal dari klan naga emas. Bagaimana Chen Biking bisa membiarkan Lao Hei menyerang Chen Ping? Kalau begitu jangan salahkan aku. Baju besi hitam di tubuh Lao Hei meledak dengan aura, menyerang langsung ke arah Chen Biking. Chen Biking langsung tersingkir. Dia bukan tandingan lelaki tua berkulit hitam ini. Melihat pemandangan ini, Chen Ping sedikit tercengang. Pria tua berkulit hitam ini sungguh luar biasa. Senior, bisakah kamu mengalahkan lelaki tua berkulit hitam ini? Chen Ping bertanya tanpa daya kepada Raja Iblis Ciyun. Sekarang, dia hanya bisa meminta bantuan dari Raja Iblis Ciyun. Ketika saatnya tiba, dia bisa mengendalikan tubuhnya dan menaklukkan lelaki tua berkulit hitam ini. Aku bisa mengalahkannya. Tapi ada satu hal. Aku khawatir tubuh fisikmu tidak akan mampu menahan kekuatan ledakan bos besar ini. Kata Raja Iblis Ciyun, ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung terdiam. Meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, itu tidak cukup bagi Raja Iblis Ciyun untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Kali ini agak merepotkan, sepertinya kita hanya bisa menyetujui lelaki tua berkulit hitam ini untuk saat ini. Nak, apakah kamu ingin mati atau menerobos formasi terlarang ini? Itu pilihanmu. Lao Hei berjalan menuju Chen Ping dan bertanya. Aku ingin mati, Chen Ping berkata pada Lao Hei yang mengagumkan dan membujuk tanpa menyerah. Lao Hei tercengang. Dia tidak menyangka Chen Ping akan menjawab seperti ini. Dia mengira Chen Ping hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan belas kasihan. Tapi sekarang Chen Ping sebenarnya ingin mati. Sangat mudah baginya untuk membunuh Chen Ping. Tetapi jika dia membunuh Chen Ping, siapa yang akan menghancurkan formasi terlarang untuknya? Nak, apa yang kamu bicarakan? Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kamu ingin mati atau membantuku menerobos formasi terbatas ini? Lao Hei bertanya lagi, ingin mati. Chen Ping masih memberikan jawaban yang sama. Jawaban Chen Ping pun membuat Ji Yun berkeringat. Terutama Lin Keting, dia tidak menyangka pria Chen Ping ini cukup berani. Chen Biking juga menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, tidak percaya bahwa Chen Ping sama sekali tidak takut pada lelaki tua berkulit hitam itu. Nak, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tubuh Lao Hei meletus dengan gelombang aura menakutkan, menyelimuti Chen Ping. Pada saat aura ledakan Lao Hei menyelimuti Chen Ping, kristal naga di dada Chen Ping mulai berkedip, dan cahaya keemasan terpancar dari kristal naga. Aura naga emas menyebar, melawan aura ledakan Lao Hei. Silsilah naga emas, apakah kamu putra naga emas? Mata Lao Hei tiba-tiba melebar dan dia buru-buru menarik napas. Apakah kamu juga seekor naga? Chen Ping sedikit mengernyit, karena dia juga memperhatikan nafas naga dari nafas Old Hei tadi. Meskipun aura ini berbeda dengan aura Chen Biking, ini juga merupakan aura naga. Penjahat ini adalah angin puyuh hitam dari silsilah naga hitam. Saya telah menyinggung banyak orang. Mohon maafkan saya atas putra suci naga emas.
Lao Hei kehilangan kesombongannya dan berlutut di depan Chen Ping dengan ekspresi panik di wajahnya. Melihat hal ini, Chen Biking buru-buru bertanya dengan heran, "Hei tua, ternyata kamu juga seekor naga, dari silsilah naga hitam, dan aku dari silsilah naga hijau." Chen Biking tampak sedikit senang melihat orang-orang dari klan yang sama. Saat Lao Hei mendengar ini, dia juga berkata dengan gembira, "Saya tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari klan yang sama di menara ini. Bukannya orang yang dipenjara di menara ini semuanya naga, kan?" Chen Ping bertanya dengan heran. Lao Hei hendak berbicara ketika dia mendengar suara anak kecil di lantai 5. "Saya juga seekor naga. Saya dari silsilah naga semu. Jangan berbohong padaku. Jangan berpikir jika kamu mengatakan ini. Aku tidak akan mengalahkanmu ketika aku sampai di lantai 5. Saat Lao Hei melihat pria di lantai 5 juga berkata bahwa dia adalah seekor naga, dia langsung berkata dengan marah, "Aku benar-benar dari silsilah naga semu." Setelah suara anak itu selesai berbicara, tiba-tiba suara itu berubah menjadi suara lelaki tua dan berkata, "Aku bisa menyamarkan segalanya, tapi suaraku adalah yang terbaik untuk disamarkan. Jika kamu menerobos formasi terlarang, kamu akan tahu apakah itu benar ketika kamu melihatku." Anak suci, semoga, Lao Hei memandang Chen Ping. "Sama seperti Nona Xiaoqing, panggil saja saya Tuan Chen. Saya akan lihat apakah formasi terlarang bisa dibuka." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju tangga. Kali ini, dia tidak membiarkan Lao Hei menguji formasi tersebut, tetapi langsung membuka mata Tianming, dan formasi terlarang muncul di mata Chen Ping. Melihat formasi rumit dan rune yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping sedikit mengernyit. Formasi pembatasan di setiap level sebenarnya berbeda. Dan tidak ada masalah dengan tangga kali ini. Jika ingin menerobos formasi, Anda harus memulai dari tengah formasi. Chen Ping mencoba berkali-kali, tetapi semuanya gagal. Pada akhirnya, Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga untuk dengan paksa menerobos formasi terlarang berulang kali. Tapi dia juga terlempar ke belakang. Formasi di setiap level berbeda. Formasi level ini jelas jauh lebih kuat, saya tidak bisa menembusnya. Setelah mencoba berkali-kali, Chen Ping hanya bisa berkata tanpa daya. Saat Lao Hei melihat ini, ekspresinya terlihat sangat kecewa, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, formasi pembatas ini sangat kuat, jadi wajar jika tidak bisa dipatahkan. Saya akan pergi ke lantai 5 dulu untuk melihat apa yang terjadi. Mungkin saya bisa memikirkan solusi lain di lantai atas." Chen Ping berencana pergi ke lantai 5 untuk melihat siapa pria yang mengaku sebagai silsilah naga semu itu. "Tuan Chen, orang tidak dapat diprediksi. Anda harus memperhatikan." Chen Biking mengingatkan Chen Ping, "Aku akan pergi denganmu." Lin Keting berjalan ke arah Chen Ping dan memutuskan untuk mengikuti Chen Ping untuk melihat-lihat. Faktanya, mereka semua tahu bahwa orang-orang yang tertindas di lantai atas akan menjadi semakin kuat. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah pria di lantai 5 itu naga atau bukan. Dan apakah dia orang baik, jadi naik dengan gegabah adalah sebuah risiko. Namun, Lin Keting bersedia menemani Chen Ping ke sana, dan Chen Ping tidak menolak. Dia selalu merasa bahwa gadis kecil Lin Keting ini memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui. "Ji Yun, Nona Zhu, tunggu di sini dulu. Aku akan naik dan memeriksa situasinya." Chen Ping pergi untuk memeriksa situasinya. Jika situasinya tidak tepat, dia tidak akan melanjutkan memanjat menara di masa depan. Namun tidak setiap saat, Anda bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu, yang Anda temui hanyalah naga. Jika Hei tua itu bukan seekor naga, Chen Ping pasti berada dalam bahaya sekarang. Setelah memberikan instruksi, Chen Ping mengikuti Lin Keting ke lantai 5.
Setelah kedua orang itu mencapai lantai 5, seorang lelaki tua bungkuk berjanggut dan bungkuk sepertinya sedang menunggu mereka. Melihat Chen Ping muncul, lelaki tua itu menyeringai, memperlihatkan gigi kuning besarnya. Lin Keting yang menjijikkan ini, Chen Ping melihat lelaki tua itu dan memikirkan suara anak itu tadi. Kontrasnya sangat besar. Siapa sangka suara anak tadi berasal dari seorang lelaki tua bungkuk. Seperti yang diharapkan dari silsilah naga semu, kurasa gambar ini juga merupakan penyamaran. Sebelum Chen Ping dapat berbicara, lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba mengulurkan kedua telapak tangannya. Telapak tangannya seperti cakar elang, meraih Chen Ping dan Lin Keting. Karena itu sangat tiba-tiba, Chen Ping tidak menyangka lelaki tua ini akan mengambil tindakan secara tiba-tiba, dan dia bahkan tidak bereaksi sejenak. Namun, liontin giok yang dikenakan Lin Keting tiba-tiba meledak dengan lampu merah, membuat lelaki tua itu tercengang. Saat itulah Chen Ping dan Lin Keting bereaksi, dan dengan cepat mundur ke lantai 4. Tuan Chen, ada apa? Melihat Chen Ping dan Lin Keting berlari ke bawah tepat setelah mereka muncul, dan ekspresi mereka salah, Chen Biking bertanya dengan cepat. Ada seorang lelaki tua bungkuk di atas. Begitu kami naik, dia tiba-tiba menyerang kami. Lin Keting berkata dengan marah, orang tua bungkuk, Lao Hei tampak bingung. Orang itu memang dari silsilah naga semu, dia benar-benar bisa menyamar, kurasa penampilannya juga tersamar. Kata Chen Ping, Tuan Chen, apakah Anda yakin orang itu juga seekor naga? Itu klan naga. Aku pergi ke lantai 5 dan memeriksanya. Aku hanya tidak menyangka orang ini akan tiba-tiba menyerang. Chen Ping mengangguk dan berkata, aku kasihan pada liontin giok penyelamat hidupku. Lin Keting memegang liontin gioknya yang retak dengan ekspresi sangat sedih. Jika liontin giok penyelamat nyawa tidak tiba-tiba diaktifkan sekarang, mereka berdua pasti sudah dibunuh oleh lelaki tua itu. Nona Lin, maafkan aku, Chen Ping berkata sedikit malu. Bagaimanapun, liontin giok Lin Ketinglah yang menyelamatkannya sekarang. Lupakan saja, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri. Liontin giok ini awalnya dimaksudkan untuk menyelamatkan hidupku. Yang terburuk, aku hanya bisa meminta tuanku untuk memberikannya kepadaku ketika aku kembali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya kira tidak ada jalan sampai ke sana. Lin Keting bertanya, saya tidak punya pilihan selain kembali. Saya akan mencoba melihat apakah saya bisa membawa Nona King dan Lao Hei keluar. Kata Chen Ping, terima kasih Tuan Chen. Ketika Lao Hei dan Chen Biking mendengar ini, mereka langsung bersemangat. Jika mereka meninggalkan menara ini, mereka akan bebas dan tidak lagi terjebak di sini. Hei tua, Tuan Chen telah membantu kami seperti ini. Mengapa Anda tidak memberikan sebagian dari harta Anda kepada Tuan Chen? Chen Biking berkata pada Lao Hei, Chen Ping mungkin malu untuk menanyakannya secara langsung. Bagaimanapun, mereka semua adalah naga, jadi Chen Biking tidak punya pilihan selain berbicara. Lao Hei tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, harta itu sama sekali bukan milikku. Dan aku tidak bisa mendapatkannya. Harta ini sudah ada sejak aku ditekan di sini. Mungkin harta karun milik orang yang ditekan terakhir kali. Bukan milikmu, Chen Ping memandang pria tua berkulit hitam itu pada saat yang bersamaan. Mereka selalu mengira harta karun bersinar itu milik Lao Hei, tapi mereka tidak menyangka orang ini benar-benar mengatakan itu bukan miliknya. Dengan cara ini, Chen Ping menjadi penasaran dengan harta karun ini, karena harta itu tidak memiliki pemilik, tidak apa-apa baginya untuk mengambil semuanya. Tuan Chen, Anda harus berhati-hati, binatang petir itu baru saja pergi untuk mengambil harta karun itu dan dipukuli sampai mati. Ji Yun segera mengingatkan, itu bukan urusanku. Aku tidak melakukannya.
harta karun ini sepertinya ada tepat di hadapanmu, tapi sebenarnya berada di dimensi lain, jadi kamu hanya bisa mendapatkannya dengan masuk. Jika kamu langsung mengambilnya, tidak mungkin mendapatkannya. Lao Hei dengan cepat mengklarifikasi, orang yang baru saja mengalahkan binatang petir itu sampai mati bukanlah dia. Lalu siapa orang terakhir yang dipenjara di sini? Chen Biking bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah, aku belum pernah menyentuh benda-benda ini sebelumnya. Lao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Ping perlahan berjalan menuju harta karun itu, lalu membuka mata Tianming. Di bawah pandangan Tianming, semua harta karun ini menjadi redup dan bukan harta karun sama sekali. Ini semua bohong, Chen Ping sedikit mengernyit, lalu mengambil harta karun. Jangan tangkap, melihat ini, Lin Keting di samping melangkah maju dan meraih Chen Ping, mencoba menghentikan Chen Ping. Tapi saat dia meraih Chen Ping sudah mengambil harta karun itu. Tidak ada kekuatan mengerikan yang membombardir mereka, tetapi disertai dengan getaran. Di kehampaan, Chen Ping dan Lin Keting menghilang secara tak terduga. Tuan Chen, ketika Ji Yun melihat ini, dia langsung panik dan berteriak keras. Chen Biking juga mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi, mungkinkah Tuan Chen dibawa keluar angkasa? Izinkan mereka menggunakan sihir luar angkasa. Mereka masih berada di menara ini sekarang, tetapi mereka tidak lagi berada di ruang yang sama dengan kita. Tetapi mereka akan segera kembali. Lao Hei menghibur Chen Biking. Mendengar perkataan Lao Hei, Chen Biking menghela nafas lega. Saat ini, Chen Ping dan Lin Keting dibawa keluar angkasa. Tapi melihat sekeliling, terlihat jelas bahwa ini juga merupakan lantai 4 menara, tapi satu-satunya perbedaan adalah Ji Yun telah pergi. Selain itu, ada beberapa benda berantakan di tanah di dalam menara, yang sangat berantakan. Apa yang terjadi? Mengapa menaranya sepertinya berubah? Di mana yang lainnya? Lin Keting melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, sangat mungkin kita telah memasuki dimensi lain. Meskipun kita masih berada di menara ini, kita tidak lagi berada dalam dimensi yang sama. Dengan yang lain, jadi kita tidak dapat melihatnya. Sekarang setelah getaran di kehampaan, mereka menyadari bahwa mereka mungkin tersedot ke dimensi lain. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa kembali? Lin Keting berkata dengan rasa takut, tidak apa-apa, hancurkan saja ruang ini dan kamu bisa kembali. Mari kita lihat apakah ada hal. Baik di sini dulu. Menurutku benda-benda ini harus ditinggalkan oleh orang-orang yang tertindas di lantai ini terakhir kali. Kekacauan di tanah, kata Chen Ping. Chen Ping mengikuti Lin Keting dan melihat ke tanah. Banyak dari puing-puing itu yang rusak. Saya tidak tahu apakah ada yang melakukannya. Dengan sengaja atau karena usia, pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menyala, dan Chen Ping mengikuti menuju cahaya keemasan. Bersamaan dengan cahaya keemasan, gulungan gambar perlahan terbuka di udara. Di gulungan itu, ada bayangan buram. Apa ini? Lin Keting melihat gulungan itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menatap hantu itu. Dia merasa hantu ini adalah orang yang ditekan terakhir kali. Ini meninggalkan bayangan di gambar ini, menunggu orang yang ditakdirkan. Saat Chen Ping sedang bermeditasi, tiba-tiba hantu itu mulai berubah perlahan, dan akhirnya berubah menjadi pedang, yang terletak di atas gulungan itu. Itu tidak terlihat seperti lukisan, tapi seperti pedang sungguhan. Chen Ping melihat ke arah pedang itu, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Tetapi pada saat ini, pedang itu bergetar hebat, dan kemudian kekuatan isap yang besar menyebabkan tubuh Chen Ping bergegas menuju pedang itu seperti air pasang. Chen Ping terkejut, dan dia mundur dengan cepat,
tetapi kekuatan isap pada pedang masih menyerap kekuatan di tubuh Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera mengeluarkan pedang pembunuh naga, berniat menggunakannya untuk menghancurkan gulungan itu. Anda tidak bisa menyedot seluruh kekuatan Anda, tapi saat pedang pembunuh naga dikorbankan, pedang itu tiba-tiba terbang ke dalam gulungan. Aku hanya mendengar dengungan pedang pembunuh naga, dan kedua pedang itu benar-benar mulai berdebat di dalam gulungan. Saat kedua pedang itu bertarung, kekuatan hisap yang tiba-tiba juga menghilang. Chen Ping mengambil kesempatan itu untuk mengambil pedangnya. Kali ini, Chen Ping memegang pedangnya erat-erat, dan kesadaran spiritual yang besar menyelimuti pedang itu. Dia ingin melihat pedang apa ini dan bagaimana pedang itu bisa tiba-tiba menyerap kekuatannya.